Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, bosku-bosku semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya harapkan kalian semua menjadi bos dan rezekinya dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, di sini banyak sekali yang bertanya, bang, saya punya aplikasi hampir 10 aplikasi saya galbaikan. Nah, di sini kita pertanyaan besar. Oke, kenapa sampai 10 aplikasi bisa dicairkan sama pinjaman online yang katanya resmi yang resmi OJK? Oke, kenapa saya akan berikan pertanyaan yang besar? Karena peraturan OJK di tahun 2023 mengatakan bahwa pinjaman online tidak boleh dari 3 aplikasi yang dipinjamkan daripada para nasabah itu. Oke, kenapa sampai lebih dari 3, bahkan ada yang sampai 8 sampai 10 aplikasi, semuanya legal? Berarti sampai di sini pinjaman online ilegal ini mereka tidak mematuhi peraturan OJK. Oke, kalau mereka tidak mematuhi peraturan OJK, kita sebagai para nasabah ini tidak usah mematuhi peraturan mereka untuk bayar pinjaman online. Oke, semuanya balance dan sama-sama adil. Oke, mereka tidak mematuhi peraturan OJK dan kita tidak mematuhi peraturan mereka untuk bayar pinjaman online. Oke, dan di sini saya akan jelaskan, kalau anda ingin membayarkan pinjaman online itu, kalau hutang anda 1 juta, kalau masih ada niat anda membayar, silakan anda bayarkan saja 1 juta pokoknya saja, tidak usah anda bayarkan bunga dan dendanya. Oke, kenapa tidak usah bunga dan dendanya? Karena itu akan menjadi malapetaka, anda akan digoreng terus, digulung terus sama mereka, menaikkan limit setiap bulannya. Oke, kalau sudah berhasil memberikan pinjaman pertama, mereka akan memberikan pinjaman anda kedua. Habis itu setelah kedua, mereka akan memberikan lagi pinjamannya ketiga, seterus-terusnya sampai anda habis berhutang setiap bulan kepada pinjaman online. Oke, mereka saja tidak mematuhi peraturan yang diberikan sama OJK. Sudah jelas, oke, OJK mengatakan tidak boleh dari 3 aplikasi para nasabah meminjam ke pinjaman online. Kenapa sampai tidak boleh seperti itu? Karena takutnya para nasabah ini banyak yang gali lubang tutup lubang. Kenapa dibatasi? Karena kalau seandainya sudah mendapatkan pinjaman online pertama, misalnya di Akulaku, habis itu mau bayar Akulaku tidak punya uang, sudah pasti mereka pinjam di Easy Cash. Setelah pinjam di Easy Cash dapat, mereka pinjam lagi, oke, ke Samir, ke Bantu Saku, seterusnya ke KTA Kilat, seterusnya sampai mereka digulung habis-habis. Oke, makanya sekarang banyak orang yang tidak bisa bayar atau gagal bayar dikenakan aplikasinya sudah melebihi batas. Oke, lebih dari 5 itu sudah luar batas, lebih dari 3 maksudnya sudah di luar batas. Tidak mampu lagi para nasabah ingin membayar pinjaman online kalau sudah sampai seperti itu. Oke, makanya teman-teman semuanya, kalau sudah seandainya anda punya pinjaman online di 1 aplikasi, mau pinjam kedua, tolong pikirkan, berhati-hati, pikirkan dengan rasional. Oke, jangan sampai anda meminjam kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Banyak sekali kasus-kasus pinjaman online ini orang gali lubang tutup lubang, tidak ada habisnya. Oke, masih mending mereka gali lubang untuk menutupi cuma 1 aplikasi. Tetapi yang saya lihat kebanyakan di kolom komentar ataupun yang bertanya kepada saya, mereka hampir rata-rata lebih dari 5 aplikasi yang ada hutang di pinjaman online. Tetapi ini tidak ilegal, oke, semuanya legal. Banyak sekali seperti Bantu Saku, Samir, oke, KTA Kilat, Akulaku, Kredipu, semuanya itu legal. 97 pinjaman online yang diresmikan OJK itu semuanya legal, berizinkan OJK. Harusnya mereka tahu, oke, sesuai SOP OJK mereka tidak boleh memberikan pinjaman lebih dari 3 aplikasi. Tetapi ternyatanya di lapangan tidak mereka patuhi. Kenapa mereka tidak patuhi? Karena mereka ingin menyalurkan uang mereka sebanyak-banyaknya kepada para peminjam, kepada para nasabah, agar teman-teman semuanya terlilit hutang. Oke, terlilit hutang, habis itu mereka akan menggulung anda sampai ke akar-akarnya. Oke, sangat sadis sekali. Oke, kalau kita berbicara seperti itu sangat sadis sekali, bahkan lebih parah dari judi online. Oke, saya katakan kenapa? Karena banyak sekali, oke, orang-orang Indonesia ini tidak mampu membayar pinjaman online. Habis itu mereka sampai keluar dari rumah tangga tidak terurus, keluar di pekerjaan karena ditagih atau dipermalukan. Oke, habis itu cekcok sama keluarga karena keluarga mereka dicantumkan ke kontak darurat. Oke, syarat pertama meminjam pinjaman online itu harus ada kontak darurat. Sudah pasti kontak darurat itu selain orang tua kita, seperti saudara kita, keluarga terdekat kita masukkan kontak darurat. Karena sudah banyak aplikasi yang anda pinjamkan, sudah pasti kontak darurat itu kalau nggak teman dekat adalah rekan kerja, habis itu keluarga terdekat anda. Oke, jadi sampai di sini
sini banyak mudaratnya pinjaman online daripada kebaikannya. Mendingan dari sekarang, kalau Anda memang tidak sanggup lagi untuk bayar, bang saya tidak sanggup lagi untuk bayar, silakan galbaikan saja. Oke, resikonya apa? Nanti kita bicarakan resikonya. Yang paling penting Anda aman, tentram, damai, keluarga Anda selamat dari desi-desi pinjol yang selalu menebar teror kepada Anda. Oke, masalah desi pinjol meneror, silakan hadapi saja dengan santai, tidak usah takut, tidak usah ragu. Mereka juga manusia biasa, hanya makan nasi dan lauk sama seperti kita. Oke, mereka bukan malaikat pencabut nyawa. Jadi sampai sini teman-teman, tetap tenang, tetap santai, nggak usah takut, nggak usah terlalu lebay lah bahasa kasarnya. Oke, kata orang sekarang, tidak usah terlalu lebay. Oke, menghadapinya santai saja, relax saja. Oke, ini saja oke yang saya sampaikan. Besok bertemu lagi. Oke, silakan yang belum support channel ini silakan subscribe dulu, habis itu like sebanyak-banyaknya agar video kita semakin berkembang, berjaya terbang ke angkasa. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa esok hari. Thank you.